Jadi ketika Pak SBY sibuk-sibuk soal bicara skenario gelap dan seterusnya, ternyata kadernya cukup gelap pemikirannya. Selamat malam para mantan, selamat malam untuk semua mantan-mantan kalian yang suka nakut-nakutin. Karena kadang kalau mantan tahu kita mau nikah atau mau tunangan, tiba-tiba dia WA gitu ya. Beneran kamu sudah siap, katanya. Skincare dia mahal loh. Nakut-nakutin gitu. Nah, cerita semacam ini bagi saya itu mirip sekali seperti cerita mantan wakil presiden dan mantan presiden di Indonesia hari ini. Karena keduanya tiba-tiba kompak untuk nakut-nakutin dan kita bingung ini tujuannya untuk apa. Tapi ambil contoh misalkan Pak JK. Pak JK bilang bahwa Indonesia akan menghadapi sebuah bencana yang jauh lebih dahsyat dari COVID. Setelah saya baca beritanya dari awal sampai akhir, ternyata yang dimaksud lebih dahsyat dari COVID itu adalah bencana alam, faktor perubahan iklim dan cuaca, soal gempa, soal tanah longsor dan banjir. Terus terang saya bukannya bermaksud untuk sombong atau meremehkan bencana alam yang akan datang, enggak gitu. Cuma kan sebagai orang Indonesia, kita ini semua orang tahu bahwa setiap tahun selalu ada bencana alam. Selalu ada banjir, selalu ada gempa, selalu. Jadi kalau kemudian sekarang itu diklaim, lalu ditakut-takutin sebagai sebuah bencana yang jauh lebih dahsyat dari COVID, itu jelas sebuah kebohongan publik, propaganda. Karena sedahsyat-dahsyatnya sebuah bencana alam, itu tidak bisa meruntuhkan ekonomi sedemikian dahsyatnya seperti COVID. Nggak ada gitu. Jadi, apa tujuan Pak JK untuk nakut-nakutin kayak gini gitu? Pernyataan Pak JK ini jadi sama kayak epidemiolog-epidemiolog di Indonesia gitu. Cuma gemar nakut-nakutin. Misalkan pada Maret 2020 lalu ketika COVID pertama kali diumumkan di Indonesia, ada epidemiolog bilang bahwa Indonesia sudah terlambat menutup bandara atau perbatasannya. Karena bulan depan kemungkinan ada 240.000 orang yang akan mati gara-gara COVID. Tapi faktanya nggak ada. Bahkan sampai sekarang sudah hampir 2 tahun. Nggak nyampe 240.000 kematiannya. Hanya 148.000. Emang ini angka yang besar, tapi kalau mau dibandingkan dengan angka kematian di Indonesia yang setiap tahunnya mencapai hampir 2 juta penduduk, 2 juta jiwa, itu jelas angka yang kecil gitu. Tapi para epidemiolog ini tetap dipakai terus di media, nakut-nakutin terus. Sekarang ada PON Papua, lalu mereka bilang bahwa semua atlet dan tim harus dikarantina ketika kembali ke wilayahnya. Jelas itu sebuah propaganda. Karena yang dikarantina itu hanya berlaku kepada orang-orang dari luar negeri gitu. Nah Papua ini kan masih bagian dari Indonesia, tapi mereka mau memperlakukan seolah-olah Papua ini bukan bagian dari Indonesia. Ini narasi yang sangat licik dan sangat jahat gitu. Karena para epidemiolog ini ada banyak yang HTI, ada banyak gitu. Jadi ketika mereka juga membuat sebuah klaim, sebuah teori-teori bahwa ini ada penyebaran varian Delta, varian MU yang lebih mematikan, lebih menyebar cepat dan seterusnya. Omong kosong, bohong. Bohong semua gitu. Karena faktanya ketika virus itu ada di tengah-tengah masyarakat, ketika itu bermutasi, itu selalu pasti jauh lebih melemah. Gak mungkin lebih kuat, gak mungkin. Nggak ada teorinya virus itu jadi lebih kuat dari mutasi ke mutasi, gak ada gitu. Jadi semua itu hanya kebohongan belaka. Dan mereka bahkan bisa meyakini kebohongan yang mereka bikin sendiri. Saya nggak peduli dengan teori ilmiah, teori akademis, penelitian, dan omong kosongnya itu. Selama itu tidak terjadi, selama itu salah, maka itu tetap kesalahan. Sama seperti yang disampaikan oleh Pak JK gitu. Prediksi-prediksi soal kemungkinan gempa besar, tsunami, dan banjir, longsor, dan sebagainya, itu sudah ada sejak dulu. Selalu ada teori-teori yang mengatakan seperti itu. Tapi ketika itu tidak terjadi, itu kan tetap kesalahan gitu. Seilmiah apapun sebuah teori, kalau itu tidak terjadi, salah. Tetap salah gitu. Nah SBY lain lagi. SBY nakut-nakutin bahwa akan ada skenario gelap. Skenario gelap apaan gitu? Karena setahu saya, yang tahu soal skenario, ya pembuatnya gitu. Nah SBY membuat apa ini? Kok tiba-tiba bilang ada skenario gelap di Indonesia katanya. Lalu dia bilang bahwa akan ada skenario gelap, something wrong. Kalau kita tidak melakukan apa-apa. Ini apaan? Ini orang nakut-nakutin tapi ada syaratnya, tidak melakukan apa-apa. Lalu SBY mengungkit bahwa ada
1 miliar orang yang hidup kelaparan setiap malamnya. Ada 2,3 miliar orang hidup dalam kemiskinan katanya di dunia. Ya mungkin tidak termasuk keluarga Cikias dan geng-gengnya. Ya cuma kan masalah ini dari dulu itu udah ada gitu, udah ada. Lalu pertanyaannya, sebenarnya kan apa yang bisa kita lakukan dengan fakta-fakta ini? Kalau saya misalkan rakyat jelata, orang biasa, orang desa gitu ya, saya mampu mungkin sedekah, saya bagi zakat, bagi amal ke orang-orang yang membutuhkan gitu. Entah itu sembako, entah itu minyak dan seterusnya. Pemerintah juga sudah melakukan pembagian subsidi gitu ya. Ada PKH, ada bantuan non tunai, itu sudah dilakukan. Nah pertanyaannya, SBY sudah melakukan apa? Melukis. Mungkin Pak SBY ini meyakini bahwa setiap orang yang melihat lukisannya langsung kenyang. Lagian aneh banget gitu. Kalau kemudian Pak SBY mengkhawatirkan soal lingkungan, penghijauan di Indonesia atau dunia gitu ya. Sebenarnya kan waktu dia jadi presiden, ada 2,4 juta hektar hutan di Indonesia yang dibabat. Yang dijadikan kebun kelapa sawit gitu. Ini kan sebuah pembalakan hutan gitu. Nah, mereka ketika itu terjadi, ketika dulu terjadi di zaman Pak SBY, itu kemudian kan diwariskan ke pemerintahan sekarang gitu. Sebenarnya kesalahan soal lingkungan hidup itu sudah terjadi dulu ketika zaman SBY dan diwariskan kepada Pak Jokowi. Nah sekarang yang jadikan target kesalahannya Pak Jokowi. Padahal dia yang bikin gitu. 2,4 juta hektar loh. Hutan kita dirusak sedemikian rupanya gitu. Lalu kemudian dia sekarang bicara soal lingkungan hidup. Mengkosong lah gitu. Tapi saya melihat ada kesamaan dari mantan-mantan pejabat di Indonesia ini gitu ya. Dari kalau mantan wakil presiden itu menakut-nakuti soal bencana, padahal dari dulu sudah ada gitu. Lalu kemudian mantan presiden menakut-nakuti soal skenario gelap. Ini nggak tahu nih skenario apa ini gitu. Karena terakhir Pak SBY nakut-nakutin soal lebaran kuda, terjadi demo besoknya. Nah ini ada skenario apa ini gitu ya, kita bingung jadinya. Tapi pada intinya mantan-mantan ini jadi sama seperti mantan Panglima TNI Gatot Nurmantio, jualan ketakutan PKI. Itu juga sama seperti mantan Prabowo, mantan apa tuh, mantan prajurit gitu, yang nakut-nakutin Indonesia bubar. Pokoknya semua mantan ini kompak untuk nakut-nakutin gitu, sama seperti mantan pacar kita. Yang terus nakut-nakutin, kirim prediksi, kirim ketakutan gitu. Wow, masa depan ini hancur dan seterusnya. Ya, kita nggak tahu lah apa yang akan terjadi di masa depan. Mungkin akan setiap masa ada tantangannya gitu. Saya juga sama. Tapi kan pada intinya, masa depan itu ditentukan dengan aktivitas kita hari ini. Selama yang kita lakukan hari ini itu benar, sudah benar di jalan yang benar gitu ya. Ya kita nggak perlu takut dengan masa depan gitu. Karena ketika itu terjadi, masa depan itu akan datang, kita akan pasti bisa menyelesaikannya. Pasti bisa. Tapi kalau kita sekarang punya masalah, ada suatu tindakan atau kebijakan yang bermasalah, yang mungkin itu akan merugikan kita di masa depan, itu yang akan kita koreksi. Silahkan koreksi. Tapi kalau cuma menyebar soal skenario hitam, yang kita itu nggak tahu apa, lalu kemudian bilang bahwa akan ada bencana besar dan seterusnya, tapi itu tidak pernah terjadi sebelum-sebelumnya gitu. Ini kan cuma omong kosong belaka, nakut-nakutin aja gitu. Kalaupun benar bencana alam itu terjadi, kalaupun benar terjadi tsunami besar, naudzubillah gitu ya, kita tidak mau itu terjadi. Tapi kalaupun itu terjadi, apa yang bisa kita lakukan? Kan nggak ada. Kalau misalkan kita tahu Aceh akan ada tsunami besar, lalu apa yang bisa kita lakukan? Mengevakuasi semua orang? Kan nggak bisa juga gitu. Kita nggak tahu itu kapan terjadi, mau dipindah kemana kan nggak bisa gitu. Jadi apa gunanya kalian nakut-nakutin para mantan ini? Jadi gak ada bedanya sama mantan pacar saya gitu. Nakut-nakutin terus. Nah selain itu, yang ada cerita lucu soal Demokrat ini adalah ada kader Pak SBY itu juga nakut-nakutin juga gitu. Dengan berita bohongnya gitu. Jadi ada berita bahwa jalan tol di Cibitung dan Cilincing itu dijual senilai 2,4 triliun. Sementara di berita lain padahal katanya untuk pembuatannya itu 10 triliun. Lalu kemudian dua gambar ini digabungkan. Lalu kemudian pemerintah ini dicap seolah-olah itu jenius.
dalam tanda kutip. Dalam tanda kutip ini artinya kebalikannya dari jenius gitu, bodoh maksudnya. Cuma kan kalau kita mau belajar, kalau kita mau baca gitu ya, yang sebenarnya dijual itu kan sahamnya. Yang 10 triliun itu biaya pembuatan tolnya gitu. Jadi ini berbeda sama sekali. Setelah saya perhatikan, ini mungkin banyak orang juga nggak tahu gitu ya. Memang angka pembuatannya itu 10 triliun. Tapi penanaman modalnya itu 7,4 triliun dari bank, pinjaman bank. Sementara penanaman modalnya ada 2 perusahaan, dari Waskita dan PT Akses Pelabuhan Indonesia. Nah, proporsi sahamnya Waskita 55% dan PT Akses Pelabuhan Indonesia 45%. Nah, yang dijual oleh Waskita ini sahamnya divestasi yang 55% ini. Nah, kalau kita mau hitung gitu ya, dari bank 7,4, lalu kemudian sisanya untuk jadi 10 triliun itu kan cuma sekitar 3 triliun gitu ya. Nah, 3 triliun ini dibagi 2 penanaman modalnya sesuai dengan proporsi sahamnya. Kalau Waskita 55%, ya berarti 3 triliun dibagi 55%, ya sekitar 1,7 lah gitu ya. Jadi kalau kemudian sekarang dijual 2,4 triliun, ya untung dia. Untung gitu. Karena dia dapat dana cash, kemudian hutangnya yang 7,4 triliun ini kan juga dibagi sesuai proporsi sahamnya. Kalau Waskita 55%, berarti dia punya hutang 55% dari 7,4 triliun. Jadi ketika ini dilepas, dibeli oleh PT Akses Pelabuhan Indonesia, maka otomatis Waskita juga menyerahkan hutang itu gitu. Sudah lepas dari beban hutangnya. Dia dapat cash, dia dapat bebas dari hutang yang 7,4 triliun untuk pembangunan tol ini. Ini untung gitu. Jadi bukan kemudian Waskita bikin proyek BUMN, bikin tol senilai 10 triliun, dijual 2 triliun. Ya nggak sebodoh itulah. Gak sebodoh itu gitu. Bagaimanapun mereka tetap untung. Karena begini ya, namanya Waskita, ini kan perusahaan besar. Itu tidak bisa disamakan dengan kita, dengan orang-orang desa yang ada di daerah. Gak bisa gitu. Yang kita kalau butuh duit lalu jual motor, gak bisa. Bukan gak gitu cara berpikir orang-orang perusahaan-perusahaan besar gitu. Tapi ini dimanfaatkan oleh Yana Haraha, kader Demokrat ini gitu, menyebar kebohongan. Saya nggak tahulah dia ini paham atau enggak gitu. Tapi kalau dia paham, tapi sengaja tetap menyebarkan ini, dia berarti punya niat yang jahat dan licik. Tapi kalau dia nggak tahu dan nggak paham soal proporsi saham, pembangunan, investasi, dan nilai penanaman modal, ya dia bodoh sekali. Bodoh banget gitu. Jadi ketika Pak SBY sibuk-sibuk soal bicara skenario gelap dan seterusnya, ternyata kadernya cukup gelap pemikirannya. Bahkan belakangan ada tuh kader Demokrat juga bunuhin orang gitu. Coba apa yang dilakukan oleh Demokrat sampai sekarang? Kan nggak ada beritanya. Cuma ada kadernya ngebunuh orang, tapi nggak ada pemecatan atau respon dari AHY atau pimpinan Demokrat gitu. Harusnya kan langsung dipecat, itu orang bermasalah gitu. Ya ini lucu lah gitu ya. Ketika orang-orang ini para mantan bicara soal bencana yang dahsyat, skenario gelap dan seterusnya. Tapi sebenarnya itu hal yang remeh-temeh dan sebenarnya itu sudah terjadi selama puluhan tahun. Apa yang disampaikan oleh Pak SBY soal kelaparan itu terjadi selama puluhan tahun. Yang disampaikan oleh Pak JK soal bencana alam itu juga sudah terjadi selama puluhan tahun. Dari dulu sudah ada. Tapi sekarang mereka coba menyebarkan propaganda ketakutan-ketakutan. Saya nggak tahu ini ada tujuan apa gitu. Tapi kita patut untuk waspada gitu. Bukan waspada kepada bencana alamnya, bukan waspada kepada skenario gelapnya, tapi waspada kepada langkah-langkah politik yang dilakukan oleh Pak SBY dan Pak JK. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.